Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang dalam kebaktian rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui Zoom, aplikasi Zoom pada malam ini. Sebelum memulai ibadah pada malam hari ini, seperti biasa kita akan mengawalinya dengan bersaat teduh. Dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Baik, seperti biasa untuk speaker di mute ya Bapak Ibu. Kita akan memulai kebaktian dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian pembuka dalam panggilan beribadah. Dan saling berbalasan untuk panggilan beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kita akan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya, dan kata-kata selanjutnya. Seperti pujian yang kita nyanyikan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari bersama kita akan berdoa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat yang telah kami terima, atas segala pengampunan dosa-dosa kami, atas penyertaan Engkau di hari-hari masa pandemik ini, dan atas kesehatan dan kekuatan serta bimbingan-Mu dalam tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Erik, kita akan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 219, bait yang pertama dan kedua. Di saat ini kuangkat tembang dan kata selanjutnya. Tuhan
Baik, Pak Pendeta, silakan. Baik, saudara-saudara, mari kita bersama, kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sapaan-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dan juga firman-Mu itulah yang menuntun kami. Bahkan firman-Mu itu juga yang menjadi penghiburan bagi kami. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan kuasa Roh Kudus, sehingga firman itu sungguh boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu, karena itu Bapa berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita pada saat ini dari Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ke-41. Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ke-41. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Ya, begini katanya. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat orang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang manusia dikaruniai oleh Tuhan untuk rasa memiliki, ya, sense of belonging. Ya, sense of belonging itu beda, memang agak berbeda sedikit dengan rasa bahwa ini adalah kepunyaan saya. Ya, rasa memiliki itu lalu kemudian apa yang kita punya, apa yang kita miliki, lalu kemudian kita akan mempertahankannya. Saudara, mungkin ini juga adalah hasrat manusia, lalu survival manusia, gitu kan, sebagai makhluk di semesta alam ini. Mungkin Bapak Ibu suatu ketika pernah menonton di YouTube, ya, tentang, atau di National Geographic, ya, tentang seekor harimau ketika dia mendapatkan buruannya, yaitu seekor rusa misalnya. Ketika dia mendapatkan buruannya, ya buruannya nggak terlalu besar, anak rusa kecil. Lalu ketika terus dia dibawa digigit, lalu kemudian ada temannya atau ada hiena yang mencoba merebut makanan itu, maka harimau itu pasti akan melawan. Ya, kenapa? Harimau punya rasa memiliki bahwa ini adalah kepunyaan saya, ini adalah hak saya, ini adalah makanan saya. Itu harimau. Saudara, mungkin juga kalau kita mungkin pernah ke Bali atau kemana ngelihat monyet, ya. Lalu kemudian di kelungkung masuk, wah ada banyak monyet di situ. Ya, coba aja kalau kita kasih makanan, lalu kemudian makanan itu kita ambil. Kita ambil lagi gitu. Maka monyet itu pun juga akan marah. Dia akan mencoba mempertahankan makanannya itu. Dan dia akan melawan untuk mempertahankan makanan miliknya. Saudara, maaf, hewan aja punya rasa memiliki. Ya, seolah-olah bahwa itu adalah milikku. Dia adalah kepunyaanku. Saudara, terlebih manusia loh. Ya kalau hewan aja begitu, lalu bagaimana dengan manusia?
Tentu saja manusia dengan akal budinya mungkin tidak akan kadang-kadang ya kalau bertengkar. Di terminal dulu saya di Seroja itu dekat terminal, saudara. Orang bisa pukul-pukulan hanya gara-gara duit 1.000 perak. Ya kan, mungkin kita akan mengatakan 1.000 perak apa artinya? Yes, tapi 1.000 perak bagi dia itu bukan hanya soal duitnya, tapi soal pride-nya. Saudara, kalau di tengah-tengah kehidupan kumpulan masyarakat Batak, ada yang kemudian orang bagi jambar, marjambar, gitu ya. Kalau orang potong jambar itu mungkin daging babi, ya daging babi sepotong, gitu. Lalu daging babi sepotong itu dipanggil namanya keluarga ini, keluarga itu. Kalau ada yang terlewat, saudara, satu orang aja terlewat dari keluarga, itu dia bisa marah, dia lalu kemudian bisa mengacaukan pesta itu, ya dia bisa kemudian bahkan memporak-porandakan pesta itu. Saudara, kenapa hanya oleh karena daging sepotong? Dia bukan orang yang tidak mampu, dia bisa beli kok, dia bisa beli mau sebanyak apapun juga dia bisa beli. Tapi saudara, daging sepotong itu bagi dia bukan soal dagingnya, tapi soal pride. Ya, soal eksistensi. Berarti kalau namanya disebut berarti oh ya saya masih ada. Kalau namanya tidak disebut berarti dia sudah dianggap sudah tidak ada. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan main soal memiliki. Bukan main soal menguasai. Bukan main bahwa manusia pun juga bukan hanya soal ini adalah milik saya, ini adalah kekuasaan saya, ini adalah hak saya. Saudara, secara eksklusif kita ingin memiliki, menguasai. Saudara, bahkan orang anak muda bilang, ya katanya cinta itu tidak memiliki. Kata siapa? Ya kan? Orang pacaran buktinya ada yang cemburu. Itu ya ngelihat ceweknya jalan sama orang lain, motornya udah melotot, siapa tuh? Wow, cemburu. Saudara, cinta itu memiliki. Itu ya, cinta itu memiliki. Kalau di dalam pemahaman Yunani ya yang namanya eros ataupun eros itu memiliki, philos juga memiliki. Nah, itu yang kuat itu yang cinta yang tulus, yang agung itu adalah agape. Agape itu adalah cinta yang tulus, cinta yang agung dan mengasihi tanpa menutup, mengasihi tanpa menguasai, mengasihi, mencintai, dia melakukan sesuatu yang terbaik tanpa lalu kemudian dia berusaha untuk mengatur sesuatu. Saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca, ternyata menjadi murid Yesus pun juga ada kecenderungan orang memiliki. Ada kecenderungan orang menguasai. Ya, dalam bagian Alkitab ini dikatakan, ketika ada seorang murid guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut. Seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Saudara, lalu kemudian muridnya itu mengatakan, lalu kami cegah orang itu karena mereka bukan pengikut kita. Saudara, apa yang ada dalam benaknya benaknya murid-murid Yesus? Seolah-olah menyatakan kuasa dan mujizat atas nama Tuhan itu, atas nama Yesus, hanya mereka. Seolah-olah mereka lah yang punya hak, seolah-olah mereka lah yang punya kuasa, seolah-olah mereka yang punya kewenangan, seolah-olah mereka lah yang punya kemampuan untuk melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Dan di sini dikatakan mereka bukan pengikut kita. Jadi seolah-olah hanya pengikut Yesus, seolah-olah hanya orang yang kemudian Yesus mau dimiliki. Ya, Yesus itu mau dimiliki, kepemilik Yesus itu sebagai milik pribadi, Yesus itu sebagai properti yang dikuasai, Yesus itu sebagai properti yang kemudian adalah hak dan kewenangan kita. Itulah yang kata muridnya, mereka bukan, lalu kami cegah orang itu karena mereka bukan pengikut kita.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu apa kata Yesus? Jangan kamu cegah sebab dia adalah seorang yang telah mengadakan mukjizat demi namaku. Nah, itulah. Tidak dapat seketika itu pun juga dia mengumpat aku. Karena itu saudara, bagi Tuhan Yesus, ya kuasa keimanan dan apapun juga Yesus itu adalah milik semua orang. Dan Yesus milik semua orang dan Yesus boleh dipahami, diyakini, dikenali dengan cara yang ya sangat bebas. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini orang Kristen itu memiliki pemahaman yang sangat sangat bebas. Jadi ketika kita bicara hermeneutik, saudara, hermeneutik itu tata krama lah ya. Tata krama dalam menafsirkan Alkitab. Ya, hermeneutik kita tata krama dalam kita memahami Alkitab atau teologi gitu. Saudara, biasanya hermeneutik ini dipelajari oleh anak-anak teologi, anak-anak yang baru ya S1 ya, baru masuk. Saudara, maka ketika itu kita mengenal dan dikenalkan dengan pemahaman yang memang tiada batas. Kita mengenali Alkitab itu mengenali Yesus Tuhan ya. Saudara, Alkitab kita ada tata kramanya untuk kita menafsirkan Alkitab, ada aturan-aturannya. Memang aturan-aturan itu adalah untuk supaya kita memahami, untuk mengenali Alkitab lebih jauh. Misalnya begini, ketika kita memahami satu Alkitab, maka kita harus mempelajari sejarah, latar belakang, kehidupan, budaya, sosiologi, antropologi, ya, lalu psikologi penulis, pengenalan. Oh, itu semuanya itu tata kramanya. Gitu ya, tapi kalaupun juga nggak begitu ya nggak apa-apa. Tapi saudara, bagaimana saat kita diajar untuk memahami Tuhan Yesus, memahami Yesus berteologi, maka ketika itu orang boleh sekali. Yaitu kan untuk memahami dan masing-masing memiliki komitmen pengertian sendiri. Karena itu yang namanya Yesus itu tidak boleh, lalu kemudian dikuasai oleh satu orang atau satu golongan dengan penafsiran dan pemahaman tertentu. Misalnya saudara, meskipun ada tata krama kita dalam memahami dan hermeneutik, tapi kalau orang mau menafsirkan yang lain ya terserah. Ya, orang mau menafsirkan dengan cara yang lain, ya silahkan saja. Gitu ya, paling orang lain yang mengerti, ini mungkin orang akan mengatakan, nih anak sekolah teologi di mana? Gitu ya, ini orang ini belajarnya seperti apa? Itu karena itu saudara yang kekasih, Yesus yang kita cintai, Yesus yang kita kasihi, di satu pihak boleh sekali menjadi milik pribadi. Ya, Yesus adalah pribadi yang dicintai. Yesus adalah pribadi yang dalam konteks hubungan saya secara pribadi. Ya, Yesus itu ya pribadi, sangat personal. Saya memahami, mengenali Yesus. Itu kan, tetapi saudara, di dalam pemahaman dan pengenalan, maka orang lain pun juga boleh punya sudut pandang yang berbeda. Orang lain boleh punya sudut pandang dan pengertian yang berbeda. Dan bahkan orang lain boleh juga mengenalinya dengan cara yang berbeda. Kenapa saudara ini dibicarakan sebagai pengikut Yesus? Karena tidak jarang, saudara, orang-orang Yahudi ini eksklusif. Orang-orang Yahudi ini eksklusif ketika itu bahwa Allah Israel, Allah Abraham dan Allah Ishak adalah Allahnya orang Israel. Maka orang lain ya tidak diperkenan untuk kemudian mengatakan ataupun juga mengucap ataupun juga mengikuti tata cara Israel, Yahudi. Kalaupun mereka mau yakin, mereka mau ikut misalkan agama Yahudi, ya mereka harus menjadi orang Yahudi.
saudara, karena itu misalnya saya bercerita kisah Yunus, Nabi Yunus ya. Ketika Yunus disuruh oleh Tuhan pergi ke kota Ninive. Yunus menolak, nggak mau. Tuhan itu milik Israel. Biarin aja Niniwe celaka, biarin aja Niniwe dihukum Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kota Niniwe dan mereka pun juga Tuhan mau mengampuni, karena itu Yunus disuruh pergi ke Niniwe untuk menyebarkan berita kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan bagi orang Niniwe. Akhirnya Yunus yang menolak itu pergi ke Niniwe, dia tenggelam, ya ditelan ikan lalu kemudian dikembalikan. Nah, saudara, apa artinya maknanya? Nah, itu ya bahwa firman Tuhan, Tuhan Allah, yaitu adalah milik semua orang, milik semua bangsa, semua orang boleh percaya. Itu saudara, itu pada zaman perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam perjanjian baru pun juga mengenali hal yang seperti itu. Sehingga siapapun yang kemudian meyakini orang menjadi agama Yahudi, saudara, maka hidupnya dan perilakunya kudu seperti agama Yahudi. Nah, itu loh. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya Yahudi juga macam-macam alirannya, gitu ya. Orang ada Zionis, ada apa, gitu, saudara. Nah, karena itu pun juga orang seringkali beragama tapi eksklusif. Misalnya ada banyak orang beragama ya bahasa Arab misalkan. Saudara, bahasa Arab itu adalah bahasa internasional. Semua orang boleh berbahasa Arab. Ya toh, semua orang. Mungkin ada banyak orang-orang Nasrani. Oh, tanya aja, nggak usah sekarang, nggak usah susah-susah. Di YouTube aja, di YouTube ya, kehidupan orang Kristen di Arab misalnya, the Arabic Christian, gitu ya. Lalu kemudian carilah, ya Arab Christian Greek di Mesir misalnya, atau di Dubai, wah lebih liberal. Saudara, maka orang Kristen yang di Najran itu di selatan kota Mekah, ya kalau kita melihat di petanya itu meskipun hanya sekitar 800.000 atau sekitar 900.000 orang-orang Nasrani di situ hidup dengan baik. Mereka menggunakan bahasa apa? Ya bahasa Arab atuh. Alkitabnya bahasa apa? Ya bahasa Arab. Saya punya Alkitab bahasa Arab. Alkitabu Al-Muqaddas namanya. Gitu kan? Lalu kemudian apa yang mereka omongin sehari-hari? Oh, ya bahasa Arab. Saudara, saya setiap tahun itu saya berangkat ke Eropa ataupun juga ya ke Beirut, ke Lebanon, ke Yunani ya, lalu kemudian ke Dubai. Nah, saya berjumpa dengan teman-teman karena saya masih dipercaya aktif di MERF namanya, MERF. MERF itu MERF. MERF itu Middle East Reform Fellowship. Jadi persekutuan gereja-gereja reformasi di Timur Tengah. Saudara, itu teman pendeta itu ada yang dari Arab, ada benar-benar orang Arab asli, si Ahmed. Ada yang dari Beirut, Lebanon, teman-teman ada yang dari Dubai, ada yang teman dari Yaman, ada yang dari Aljazair, ya semua dari negara-negara yang kemudian baik Aljazair, Libya, yaitu ya Maroko, banyak teman-teman pendeta dari situ. Mereka kalau kumpul komunikasi ngomong apa? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Mau cerita ya paling kalau kita dengan teman-teman dengan saya ya paling ya bahasa Inggris lah. Itu yang normal. Tapi saudara, tapi orang Indonesia kita ini yang nggak paham, yang nggak ngerti. Lalu kemudian saya mengucap kata Assalamualaikum aja mereka nggak mau balas. Padahal itu adalah bahasa yang sehari-hari mereka ucap mau agama apapun juga. Nah saudara, kalau kita melihat fenomena ini, maka orang beragama, orang cenderung menguasai Tuhan.
Orang beragama tapi orang cenderung untuk kemudian memiliki Tuhan, lalu Tuhan itu dibatasi oleh pikirannya yang sempit. Ya, Tuhan itu dibatasi oleh pikiran-pikirannya yang sempit, dan Tuhan itu pun juga lalu kemudian diatur oleh pikiran-pikiran manusia yang sempit. Saudara, kadang-kadang aneh. Ya, orang berdoa yang mendoakan beragama lain, orang yang mendoakan agama lain, itu lalu kemudian itu dilarang. Orang mendoakan orang lain, orang yang mendoakan beda karena beda agama dan apa, oh nggak boleh katanya. Itu berarti bahwa dia hanya menguasai Tuhannya. Tuhannya itu seperti apa? Seperti pikiran dia. Tapi melalui firman Tuhan kita pada saat ini justru saudara kita belajar. Tuhan nggak boleh, Tuhan Yesus nggak mau. Ya, Tuhan Yesus nggak mau. Gitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan siapa aja, biarin aja, mereka bukan pengikut, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebenangan Tuhan tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Dan kasih Tuhan itu bisa kepada siapa dan kepada siapa saja. Karena itu kasih universal. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita, bagaimana kita mengikut Yesus? Maka mengikut Yesus adalah mengikut Yesus secara inklusif. Mengikut Yesus itu dengan kasih secara universal. Kepada siapapun, apapun, dan semua orang dengan latar belakang apapun. Cinta Allah, kasih Allah itu harus menjadi nyata. Ya, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, dalam realitas kehidupan sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, maka kita tidak boleh membatasi cinta Tuhan itu secara eksklusif. Maka kita tidak boleh, gitu ya, lalu kemudian menghambat, melarang orang untuk menyatakan kasih Tuhan. Bahkan kita harus menyatakan kasih Tuhan kepada siapa, kepada apa, dan kepada semua pihak. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita yang mengikut Yesus, nyatakanlah cinta kasih kita di tengah-tengah hidup dunia kita kepada siapapun. Ya, kita tidak boleh membatasi cinta Tuhan sebatas saudara, keluarga, gereja, agama, atau keyakinan. Tidak boleh. Tetapi yang jelas kasih Tuhan semua nyata kepada siapapun. Amin. Amin. Biarlah apa yang kita dengarkan pada malam hari ini dapat menjadikan pedoman kita dalam langkah kehidupan kita selanjutnya. Saatnya kita akan memberikan persembahan dengan mendasarkan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan bertuliskan kekudusan. Persembahan dapat Bapak Ibu berikan pada di amplop pada kebaktian minggu, atau dapat ditransfer seperti ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Sambil memberikan persembahan secara virtual, kita akan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 216, bait yang pertama saja, berlimpah sukacita di hatiku.
Kita akan memberikan doa persembahan, dilanjutkan dengan doa syafaat ya Pak Pendeta. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin khusus didoakan? Kita mendoakan khusus untuk cucu dari Ibu Rita, Emi, kemudian Naomi yang saat ini sedang sakit. Kemudian puji Tuhan Bu Linda sudah pulang ke rumah. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang ingin doakan khusus? Ini Mama Agra. Ya. Ini Mama Kiki. Mama guru senam. Kenapa? Mama Tirsa lagi tadi pagi berangkat ke Manado mau ngurusin Tirsa. Kenapa Tirsa? Dia kan masuk Universitas Samratulangi. Oh, oke. Puji Tuhan. Nah, mamanya lagi ke sana ngurusin ya embel-embel segala macam ya biar lancar-lancar aja deh. Oke, baik. Siap. Namanya siapa Bu Mama Tirsa teh? Mama Tirsa Kiki. Rizky Huta Barat. Rizky Huta Barat. Tirsa sudah di sana. Mama Tirsa. Lagi di sana sama Tere. Tadi pagi jam 4 berangkatnya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, amin. Oke. Ya. Baik, Pak. Ya. Silakan. Baik. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh nyata anugerah dan kasih Tuhan bagi semesta alam. Di mana Tuhan sungguh mengasihi kami untuk kami pun juga hidup bersama di dalam kasih, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai sebagai sesama manusia, sebagai umat, sebagai makhluk Tuhan. Jauhkan kami dari kecenderungan untuk intoleran atau menyakiti hati atau menyinggung orang lain. Biarlah Tuhan Allah Bapa kasih sebagaimana Tuhan mengasihi kami, maka kami pun juga boleh menyatakan kasih kami kepada sesama manusia. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami percaya di dalam kasih kami pun juga belajar untuk sabar. Di dalam kasih kami pun juga belajar untuk menjadi tabah menghadapi segala sesuatu. Dan bahkan di dalam kasih kami pun juga boleh membangun persahabatan dan bahkan kekeluargaan bersama. Karena itulah Tuhan kami percaya di dalam kasih maka kami akan hidup saling mendukung, saling menyokong, saling menjaga, dan juga hidup di dalam kebersamaan, rukun dan damai. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sungguh kami mau berserah ke dalam tangan-Mu, bahwa melalui firman-Mu itu semakin menguatkan kami, agar kami boleh hidup di dalam kasih yang menyatukan, kasih yang mendamaikan kami dimanapun kami ada. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah di saat ini Tuhan juga yang menyertai kami di dalam setiap tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Engkaulah yang mengerti benar apa yang kami gumuli. Engkau juga yang memahami benar apa yang kami harap-harapkan. Karena itulah Tuhan, Engkaulah yang menyelidik ke dalam hati kami yang terdalam. Ketika ada persoalan dan pergumulan yang mungkin tidak terucap dengan kata. Tapi kami percaya bahwa kami punya Allah yang mengerti. Kami punya Allah yang begitu paham. Karena itulah Tuhan, apa yang terbaik dan yang terbaik itulah juga yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, sungguh kami mau berserah. Biarlah Tuhan Yesus juga yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, yang menyertai saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit dan penyakit mereka. Kami pun juga dengan sukacita Tuhan boleh menyambut kembali pemulihan yang terjadi bagi Ibu Linda dan juga bagi Lucy. Tuhan yang menolong dia, Tuhan juga yang memulihkan Ibu Rajio, dan bahkan semuanya ini pun juga boleh merasakan cinta Tuhan yang baik. Kasih Tuhan yang nyata dalam segala hal dan juga dalam segala sesuatu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa,
Tuhan juga boleh memberkati Ibu Aminah supaya kakinya boleh kembali berjalan dan beraktivitas sebagaimana biasa tanpa mengalami gangguan apapun juga. Kiranya Tuhan juga yang saat ini menolong anak kami Ami dan juga Naomi dalam kelemahan tubuh mereka. Biarlah pertolongan Tuhan itu yang sungguh-sungguh nyata. Pertolongan Tuhan yang memberikan jamahan sehingga mereka boleh kembali pulih. Dan Tuhan Allah Bapa juga yang menjadi penghibur kami di tengah-tengah pergumulan dan duka cita. Atau bahkan Tuhan juga yang memberikan pengharapan dan kekuatan ketika kami menjadi lemah. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong agar kami terus hidup di dalam optimisme, dalam pengharapan, dan juga kami boleh hidup di dalam iman dan percaya kami dan semangat terus yang menyala-nyala. Karena kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami dan Tuhan Yesus menjadi sumber pengharapan kami. Karena itu ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah. Kami juga berdoa bagi Ibu Rizky Huta Barat. Tuhan juga sudah memberkati Tirsa, anak yang kekasih. Dia boleh memasuki perguruan tinggi negeri Universitas Samratulangi untuk jurusan hukum. Tuhan jugalah yang meneguhkan dia, Tuhan juga yang menguatkan dan memampukan dia untuk segala sesuatu. Dan bahkan di saat ini Tuhan yang ketika dia sedang mengurus banyak hal, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah anak Tuhan pun juga boleh sukses di tempat dimanapun juga Tuhan menempatkan. Kami boleh menjadi saluran berkat dan saluran cinta kasih kepada seluruh umat manusia dimanapun kami ada. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, setiap karya dan pekerjaan tangan kami yang sederhana boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga boleh berkati sekarang di tengah-tengah pandemik. Ternyata wabah virus corona ini pun juga bukannya semakin meredak, tetapi justru semakin kuat dan semakin merebak dan bahkan semakin menular dengan varian-varian baru. Tuhan pimpin kami agar dengan sungguh-sungguh kami pun juga seluruh masyarakat dan bangsa ini sehati, sepikir untuk melawan penyebaran virus corona ini. Dengan mematuhi untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan dengan sungguh-sungguh membatasi aktivitas. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa kami dengan varian-varian baru ini yang begitu mengerikan, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan dan kekuatan kami. Ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah. Engkaulah Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Dan kami percaya bahwa cinta Tuhan itu yang kemudian boleh memberikan kami kesembuhan ataupun juga kesehatan. Tuhan yang menjadi penolong kami yang sungguh. Kiranya Tuhan juga yang menolong gereja dan juga masyarakat. Agar kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjaga, membatasi kami. Ya, sehingga Tuhan biarlah pada minggu ini tanggal 27 dan juga tanggal 4 Juli nanti kami pun juga akan kembali kebaktian online. Kami percaya Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa juga selalu hadir di tempat di mana kami ada. Karena Tuhan Yesus tidak berbatas dan tidak bisa dibatasi. Karena itulah Tuhan Yesus pun juga berita tentang Injil boleh disebarkan. Dan Tuhan pimpin kami dengan sukacita dan syukur. Kami pun juga boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan teguhkan persembahan ini untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan di GKP Efata ini. Kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini dengan menyanyikan nyanyian penutup bersama. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 376. Bait yang pertama, ikut dikau saja Tuhan, dan kata selanjutnya.
Baik Bapak Ibu, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai. Halo. Halo juga. Tadi ada. Hai Paradik, Tadi gimana kayaknya kabarnya? Halo, dari Pak. jauh. Baik. Aduh, Wah. mantap. Sehat semua nih kelihatannya ya. Puji Tuhan Pak, Bapak juga sehat selalu ya. Iya. Nun Gimana, Pak, jauh di Singapura? sana. Singapura kemarin udah lockdown. Ini apa? Ya, udah selesai. Masih 100% masih kerja dari rumah, nggak boleh ke kantor. Oh, Ya. jadi lockdown itu 100% orang nggak boleh keluar ya? Nggak boleh. Masih kita boleh keluar, cuman beli makanan doang aja, makan. Untuk kebutuhan ya. Ya, ke food court juga nggak boleh duduk di food court, jadi makan aja beli makan Dibawa aja. pulang. Gitu. Ya, bawa pulang kayak gitu. Jadi ya udah duluan kita lockdown karena memang waktu itu kan gara-garanya ya ada orang India kayak orang Indonesia gitu kan. Ada orang India datang bawa sama keluarga di Changi, ya kan. Terus abis itu ada mereka ibaratnya ada kejadian di airport ya kan, terus ada singgungan sama petugas airport juga. Pas petugas airport itu beberapa hari kemudian kan mereka rutin cek ya, langsung positif, langsung kena itu. Ternyata di airport itu beberapa minggu kemudian tuh udah banyak banget yang kejangkit gitu loh. Dan nggak tahu klasternya dari mana, dicurigain dari orang India itu gitu kan. Jadi memang yang Pak Pendeta bilang itu memang ganas. Makanya pemerintah Singapura udah tahu itu kejadiannya bulan yang lalu ya, udah hampir 2 bulan yang lalu tuh, sebulan lebih ya. Nah itu langsung di lockdown habis itu karena mungkin pemerintah Singapura tuh udah dapat bocoran atau gimana, varian D ini benar-benar ganas gitu loh. Makanya kalau Indonesia kejadian kayak di Kudus ya kan, ya di Kudus langsung ditutup begitu, itu pemerintah juga intelijen pasti udah tahu tuh kenapa tiba-tiba begitu gitu loh. Jadi memang ganas nih yang itu. Jadi mesti hati-hati semua nih. Ya. Udah akhir zaman nih Pak. Kayaknya Pak, Tuhan Yesus mau datang nih Pak. Nggak selesai. Jangan dulu deh. Itu ya. Memang artinya begini ya, puji Tuhan Pak. Ya di mana kita jaga-jaga, saya sih lebih yakin ketika misalkan Singapura ini kan negaranya nggak terlalu besar dan orangnya semua paham, berpendidikan tingginya, jadi tingkat menurutnya, tingkat kepatuhan masyarakatnya lebih baik daripada di Indonesia. Aduh, mengerikan sekali. Itu di kita malah katanya, atau mungkin karena apa ya? Ini seperti gini. Saya membaca, tapi ini membaca artikel apa aja. Ketika kemarin Pak Dr. Terawan bertemu dengan Komisi 7. Itu ya, di Komisi 7 itu lalu ada Adian Napitupulu mempertanyakan kenapa pemerintah atau BPOM melarang penelitian aja nggak boleh. Nah, itu dia Pak. Interesting. Ya kan? Kenapa penelitian aja nggak boleh? Apa yang menjadi masalah? Gitu kan? Ini yang sedang terjadi ini bukan hanya soal wabah. Lalu kemudian Kasat, Panglima ikut bicara. Dan yang memakai vaksin Terawan itu kan orang-orang besar, orang-orang pejabat-pejabat tinggi, dan orang-orang banyak, orang-orang yang mengerti. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan, kalau ini adalah perang bom, misalkan ini adalah perang bom biologis, ya kan? Wah, bom itu kan bisa saja